Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya Sri Harti dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran terpadu model IMERS. Selamat menyaksikan. A. Pengertian model pembelajaran terpadu IMERS. Pembelajaran terpadu tipe IMERS yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa itu dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Fogarty 1991. Model IMERS adalah model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa atau mahasiswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka itu sendiri. Keterpaduan secara internal dan intrinsik dicapai oleh siswa atau mahasiswa yang belajar dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar atau ekstrinsik. Setiap individu memadukan semua data, ide-ide melalui bidang yang sangat diminatinya. B. Karakteristik pembelajaran terpadu tipe IMERS. Pembelajaran terpadu tipe IMERS merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Pembelajaran IMERS ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Tipe ini tidak mengharuskan sebuah perancangan yang rumit. Tipe ini dapat berlangsung secara otomatis karena proses perpaduan terjadi secara internal dalam diri pelajar. Akan tetapi, sekali tipe ini dipakai, maka tim pengajar harus memfasilitasi proses perpaduan dengan menghitungkan materi pembelajaran yang luas. Variasi pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai keterampilan, konsep, dan sikap kerja yang baik dari pelajar. C. Prinsip pembelajaran terpadu tipe IMERS. Ada dua prinsip pembelajaran terpadu tipe IMERS. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Yang kedua, prinsip pengelolaan KPM. Prinsip penggalian tema itu hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan beberapa mata pelajaran. Tema harus bermakna. Maksudnya, tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak, mewadahi sebagian besar minat anak, juga hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar, mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu tipe IMERS. 1. Tahap perencanaan. Menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, menentukan sub keterampilan yang dipadukan, merumuskan indikator hasil belajar, menentukan langkah-langkah pembelajaran. 2. Tahap pelaksanaan dalam Depdiknas. Prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi 1. Menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan. 2. Memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. 3. Menentukan sub keterampilan yang dipadukan. 4. Merumuskan indikator hasil belajar. 5. Menentukan langkah-langkah pembelajaran seperti guru jangan menjadi aktor tunggal, memberikan tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas, guru perlu mengakomodasi ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. 3. Tahap evaluasi. Tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi sebagian termuat pada Depdiknas dalam Lutfiana 2006 halaman 32. Hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. E. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu tipe IMERS. Ada kelebihan
dalam pembelajaran terpadu tipe Emerge ini. Siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Sedangkan kekurangan pembelajaran terpadu tipe Emerge ini, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. F. Kegunaan pembelajaran terpadu tipe Emerge. Model ini digunakan dengan menyaring dari seluruh isi kurikulum menggunakan suatu cara pandang tertentu. Misalnya, seseorang memadukan semua data dari berbagai disiplin ilmu, kemudian menampilkan melalui sesuatu yang diminatinya dalam suatu ide. Deskripsinya, murid memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai. Model Emerge digunakan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Artinya, model ini digunakan ketika dalam pembelajaran yang sedang berlangsung membutuhkan model pembelajaran yang memadukan kebutuhan para siswa berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang pembelajaran terpadu model Emerge. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Selamat mencoba buat kalian semua. Dan untuk yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.